Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maha bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan zikrullah khusus ini. Mudah-mudahan dengan tidak ada kurang suatu apa, tidak lain tidak bukan untuk menghampirkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dengan harapan sepenuhnya akan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dihampiri dan dapat berhampir beserta kepada Yang Maha Akbar. Ini suatu pekerjaan yang paling sulit di atas dunia ini, tidak ada tolak bandingannya. Tidak mudah Tuhan menyertai kita, dan memang kenyataannya Tuhan tidak menyertai umat. Disertai oleh Allah adalah tujuan daripada kehidupan dunia dan akhirat. Kami katakan tujuan karena beserta dengan Allah pada hakikatnya adalah surga jannatul na'im dunia dan akhirat. Pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada huru-hara, tiada bencana, bahkan tiada kehancuran dan kematian. Yang hanya adalah sejahtera, kelestarian dan kebahagiaan yang hakiki, berkecukupan, tiada keluh kesah. Ini yang digambarkan sebagai surga jannatul na'im yang paling tinggi. Oleh sebab itu pekerjaan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah pekerjaan yang paling sulit dilaksanakan. Tidak sia-sia Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan yang paling sulit di atas dunia adalah menyebut nama la ilaha illallah. Tetapi kalau bunyinya saja adalah pekerjaan yang paling mudah disebutnya, sehingga seluruh dunia dapat menyebutnya. 2 kalimat syahadah dapat disebutnya, dan sekaligus ia telah menjadi Islam pada syari'inya, pada zahirnya, pada lisannya, bahkan barangkali terus sampai ketemu pada kehidupannya zahiriyah. Namun ini belum berarti bahwa rohnya telah Islam, karena jasmani hanya akalnya dan ilmunya dengan rohnya adalah mempunyai dimensi yang berlainan. Akal itu di waktu tidur telah mati, akal tidak bekerja lagi, dia lumpuh, tetapi roh masih hidup. Pikiran pun begitu juga. Di dalam alam sadar ini pikiran dan akal bekerja. Di dalam alam tidur, alam di bawah sadar, dia tidak bekerja lagi, sedangkan roh masih ada. Bahkan alam sadar di bawah ke alam di atas sadar, dia pun lumpuh dan roh masih ada lagi. Oleh sebab itu mengislamkan zahiriyah, akaliyah, ilmiah kita adalah dapat terlaksana, dan manusia itu akan dipandang sempurna hidupnya sebagai seorang Islam. Namun rohnya belum dijangkau oleh Islam, karena hakikat daripada al-Islam telah kita sebutkan tadi, beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan telah dapat menyebut, akal telah dapat memikirkannya, pikiran telah dapat mengolahnya dan mempertimbangkannya, namun roh belum menyebutnya lagi. Karena ini harus diajari dengan rohani yang lebih tinggi. Lisan daripada seorang guru dapat menuturi otak seorang murid, sehingga murid itu mengerti, dan terjadilah transfer of knowledge daripada si guru kepada si murid. Tetapi roh si murid tidak dapat diajari dengan lisan daripada si guru,
Ruh si murid hanya dapat diajari oleh ruh sang guru. Tadi kita sebut hakikat Islam adalah berserta dengan Allah. Hakikat Islam menyebut 2 kalimat syahadat. Begitu juga hakikat daripada Islam, daripada sang ruh harus disertai oleh Allah. Untuk memasukkan nama Allah ke dalam ruh, ini mempunyai metodologi. Metodologi dalam bahasa Arab, tariqatullah. Jadi mutlak mau tidak mau untuk mengislamkan sang roh tadi oleh sang rohani daripada guru, harus memakai metodologi, yaitu tariqatullah. Dan inilah yang paling kekal dan abadi, karena roh hidupnya kekal dan abadi. Dia akan hidup kekal dan abadi dalam kesejahteraan kalau ia berserta dengan Allah Subhanahu wa taala di alam baka dan di alam zahir ya. Dia akan merana selama-lamanya kalau dia tidak berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tariqatullah, metodologi untuk masukkan kalimat Allah ke dalam roh ini adalah mutlak perlu, yang dimasyhurkan dalam Al-Islam, dalam Al-Quran, surah Jin ayat 16. Wa allazi istaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'a ghalabah. Barang siapa yang berdiri tetap di atas tarikat yang benar, kami limpahkan kurnia baginya seperti hujan lebat dari langit. Jadi sekarang kita ini adalah advance daripada Al-Islam. Ini bukan di luar Islam, malahan merupakan inti saripati daripada Al-Islam. Ini merupakan lanjutan daripada apa yang telah kita pelajari di University of Islam. Karena di University yang diolah adalah akal, yang diislamkan adalah akal, yang diislamkan adalah semua yang zahiriyah. Dan puncak daripada Islam yang melalui University adalah seorang mukmin jasmaniah yang sempurna Islamnya, tapi ruhnya belum disinggung. Sedangkan kehidupan manusia itu tidak luput daripada ruh. Bahkan ruh inilah yang akan kekal dan abadi. Dia akan masuk dalam alam eternity. Sedangkan jasmani hanya sepintas lalu dalam dunia ini. Berapa artinya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dibanding dengan eternity, miliar tahun yang akan ditempuh ruh itu. Kalau dia tidak akan berhampir dengan Tuhan dalam alam bakanya yang berlanjut miliar tahun, akan merana selama-lamanya dan tidak akan pernah sampai kepada Tuhan tanpa metodologi. Dan dalam metodologi tariqatullah adalah faktor yang unlimited. Dalam ilmu fisika dan kimia telah diuraikan panjang lebar bahwa Rasulullah SAW sendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus memakai suatu faktor yang unlimited yang disebut al-buraq, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perantara tetapi channel. Apakah kita umatnya tidak memakai channel? Di dalam tarikat ada channel. Wabtahu ilahil wasilata, cari channel dan frekuensi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam dimensi dunia. Lihat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, saya raja di akhirat. Di akhirat ya, alam dimensi akhirat. Engkau hendak berhubung ke sana, tidak berbicara dengan dia dalam salatmu, cari channel dan frekuensi. Dulu kita disuruh belajar rite, menghafal kata-katanya, teksnya. Pelaksanaan teknisnya ada dalam tariqatullah. Segala sesuatu harus melalui syarat-syarat teknis untuk pelaksanaannya. Dan kalau ini terlaksana dalam yang baik, wajahidu fi sabilihi, dimatangkan itu dalam training center. Sungguh-sungguh wajahidu fi sabilihi, sungguh-sungguh di atas jalan alam ini, sungguh-sungguh di atas metodologi ini, sungguh-sungguh di atas tariqatnya, sungguh-sungguh di atas amalan ini. Apa inti daripada amaliyahnya?
La ilaha illallah atau Allah atau nama Tuhan. Jadi al-tariqah adalah sangat ilmiah, seperti al-Islam adalah al-Islam ilmiah amaliyah. Sekarang dapat kita uraikan dengan sepuas-puasnya secara ilmiah apa itu tariqah. Karena ilmiah modern teknologi telah memuncak kepada puncak firmamennya. Seabad yang lewat, ilmiah teknologi yang masih in the kinderschoenen, masih prototip, masih rendah sekali. Sekarang sudah memuncak kepada firmamen yang setinggi-tingginya. Dengan firmamen ilmiah yang setinggi-tinggi ini masih dapat diuraikan al-Islam. Sampai kepada suatu fase nanti Islam itu lewat daripada akaliah. Ilmiahnya lebih tinggi, yang kita sebut ilmiah metafisika. Alam fisika di atas fisika, dan alam metafisika tertinggi adalah alam rabbaniyah, yang harus kita melalui alam malakiyah, alam jabarut, alam malakut, alam rohani dan alam rabbani. Itu semua metafisika. Tetapi lanjutannya adalah berdiri di atas fisika. Tarikat adalah berdiri di atas syariat. Baru dia kokoh. Dan seluruh undang-undang dalam fisika dilanjutkan dalam metafisika. Cuma faktor-faktornya telah menjadi abstrak. Namun dalam alam metafisika, abstrak menjadi konkret. Di dalam dunia abstrak adalah konkret. Di dalam dunia konkret adalah abstrak. Di dalam dunia abstrak adalah konkret, abstrak. Di dalam dunia konkret adalah konkret. Di dalam ilmiah abstrak adalah abstrak, konkret. Rasulullah bersabda, nanti kalau engkau telah meninggal dunia baru engkau ketahui bahwa selama ini engkau bermimpi dalam dunia. Jadi kehidupan dunia untuk kubur adalah abstrak. Di dalam kubur, siksa kubur bagi kita adalah konkret. Di dalam mimpi ada hidup kenyataan ini adalah abstrak. Di dalam mimpi sekali ada kejadian dalam mimpi bagi kita adalah konkret. Kemudian kita sadar terjatuh dari tempat tidur. Oh, baru kita tahu rupanya tadi yang saya alami adalah mimpi yang abstrak. Tapi dalam mimpi tadi itu semua menjadi kenyataan. Begitu dalam kubur nanti segala siksa kubur itu menjadi kenyataan yang sekarang bagi kita masih abstrak. Rasulullah bersabda, kalau engkau telah meninggal dunia nanti baru engkau ketahui engkau selama ini bermimpi di dunia. Tapi dalam mimpi menjadi konkret. Sesudah nanti meninggal dunia, baru meninggal dunia itu konkret. Dan hidup di dunia menjadi abstrak. Betapa hebat ucapan Rasulullah itu yang kita terjemahkan dalam ilmiah modern sekarang ini. Kan begitu. Tambah kali kurang, positif kali negatif adalah negatif. Konkret digandeng dengan abstrak adalah abstrak. Abstrak dengan abstrak menjadi konkret. Kurang kali kurang sama dengan tambah. Konkret dia. Kurang kali tambah sama dengan kurang. Negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi kalau engkau dalam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu yang konkret, yang positif, masih ada unsur negatif dalam dirimu, yaitu asyaitan. Digandeng dengan salat yang tertolak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hebat itu Rasulullah. Sekarang kita hanya terjemahkan dalam dunia. Salat itu, naik haji itu, semuanya itu konkret, itu bagus, itu positif. Tapi naik haji dengan uang judi, digandeng dengan negatif, hajinya tertolak. Positif kali negatif adalah negatif.